Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah siswa semua, kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran matematika. Materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan kita kali ini, kita akan berbicara mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Berbicara tentang sistem persamaan linier dua variabel ini bukan materi yang baru bagi kalian, karena sebetulnya ketika SMP kelas 8 kalian sudah mempelajari terkait dengan materi ini. Tapi mudah-mudahan dengan kita belajar kembali di SMK ini, mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan bagi kalian untuk bisa memahami terkait dengan materi SPL Devi ini. Oke, Bapak akan langsung saja masuk ke materinya. Ini terkait dengan materi kita hari ini, berbicara tentang sistem persamaan linier dua variabel. Kalau kita perhatikan, berbicara tentang sistem persamaan linier dua variabel atau kita singkat menjadi SPL-Devi. Apa itu SPL-Devi? SPL-Devi itu sendiri adalah sistem persamaan yang mengandung dua variabel yang tidak diketahui. Variabel di sini kalau dalam matematik biasanya disimbolkan dengan X, disimbolkan dengan Y, atau misalkan tidak dengan X atau Y disimbolkan dengan A atau B. Jadi di dalam SPL-Devi ini variabel yang terlibat itu ada dua jenis, gitu ya. Bisa X, bisa Y, bisa A, bisa B. Apa sih variabel itu? Sebetulnya berbicara tentang variabel, variabel itu adalah sebuah himpunan. Himpunan apa? Himpunan solusi dari suatu persamaan. Jadi kalau misalkan ada istilah mencari himpunan penyelesaian, mencari nilai X dan mencari Y, itu adalah merupakan himpunan-himpunan solusi dari suatu persamaan yang sering kita sebut sebagai variabel. Itu ya. Oke, sekali lagi kita tahu di dalam matematik itu sendiri ada sistem persamaan linier satu variabel, misalkan hanya variabel X saja, hanya variabel Y saja. Atau misalkan sistem persamaan linier tiga variabel. Mungkin nanti pun setelah kita selesai membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel, kita akan membahas terkait dengan sistem persamaan linier tiga variabel. Berarti variabel yang digunakan dalam sebuah persamaan berarti melibatkan variabel X, Y, dan Z. Kalau misalkan kita tulis variabelnya itu. Atau bisa juga A, B, dan C. Tapi kita abaikan dulu karena pada pertemuan kita hari ini kita akan fokus membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Seperti yang diketahui, dalam menyelesaikan suatu persamaan yang dimana persamaannya itu melibatkan dua variabel, mungkin nanti kita lebih jauh akan berbicara tentang metode eliminasi, kemudian metode substitusi, dan ada metode campuran. Artinya campuran di sini eliminasi dulu dilanjutkan dengan substitusi. Oke. Untuk lebih jelasnya kembali kita perhatikan terkait dengan bentuk umumnya. Bagaimana sih bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel itu? Nah, bentuk umumnya itu yang pertama, misalkan nih kita tulis AX plus BY sama dengan C. Ingat, ketika kita punya sebuah persamaan bentuknya seperti ini, maka variabel yang digunakan adalah X dan Y. Kemudian A dan B-nya apa? Karena A-nya itu ada di sebelah X dan B-nya itu ada di sebelah Y, maka itu disebut dengan koefisien. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan itu yang sama dengan C, artinya ini yang tidak nempel di variabel, itu disebut dengan konstanta. Jadi silakan diperhatikan kembali.
Kemudian bentuk yang kedua, misalkan Vx plus Ky sama dengan R. Kalau kita perhatikan kembali, yang membedakan antara persamaan 1 dengan persamaan 2, variabelnya sama, yaitu X dan Y, tapi yang membedakan adalah koefisien dan konstantanya. Di mana kita perhatikan dari persamaan ini, koefisiennya itu adalah P dan Q, dan konstantanya itu adalah R. Jadi silakan kalian ingat kembali terkait dengan koefisien, variabel, dan juga konstanta dalam suatu persamaan. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, dengan A, B, C, P, Q, dan R-nya ini adalah anggota bilangan real. Apa sih bilangan real itu? Kalau kita perhatikan berbicara tentang matematik, angka-angka yang digunakan di dalam matematik, khususnya di tingkat sekolah menengah, gitu ya. Bilangan-bilangan yang digunakan itu adalah bilangan real. Jadi hampir semua bilangan, meskipun ada himpunan yang lebih luas lagi, yaitu yang dinamakan dengan himpunan bilangan kompleks. Gitu ya. Seperti yang kita tahu, seperti himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan caca, gitu ya. Himpunan bilangan ganjil, genap, itu sebetulnya adalah himpunan-himpunan yang merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Jadi kalau bilangan real itu memang himpunan yang kedua terluas gitu ya, karena yang pertama terluasnya itu adalah himpunan bilangan kompleks. Karena di dalam himpunan bilangan kompleks ada himpunan bilangan real. Oke. Kemudian saya ulangi kembali, AP-nya itu adalah sebagai koefisien dari X, kemudian B dan Q-nya itu adalah koefisien dari Y, kemudian yang terakhir C dan R itu adalah sebagai konstanta. Nah, di sini mungkin ada 4 metode di dalam penyelesaian SPLDV, tapi akan Bapak jelaskan hari ini tidak akan semuanya gitu ya. Jadi silakan diperhatikan terkait dengan metode yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Oke, kita perhatikan kembali. Nah, yang akan dijelaskan yang pertama yaitu dengan metode eliminasi. Bapak yakin ketika kalian mendengar eliminasi, kalian mengingat kembali terkait dengan materi yang sudah pernah kalian dapatkan ketika SMP. Metode yang kedua yaitu dengan metode substitusi. Ini bukan yang asing juga bagi kalian terkait dengan materi ini. Yang ketiga itu adalah metode campuran. Artinya campuran berarti kita eliminasi dulu setelah dapat salah satu variabel, kemudian substitusi gitu ya. Dan yang keempat sebetulnya ada yang disebut dengan metode determinan. Meskipun pada pertemuan kita hari ini kita tidak akan membicarakan terkait dengan metode determinan ini ya. Oke. Coba kita perhatikan kembali. Oke. Berbicara tentang metode eliminasi, ini berbicara tentang eliminasi ya. Metode ini digunakan dengan cara mengeliminasi. Apa arti mengeliminasi? Yaitu menghilangkan salah satu variabelnya. Misalkan kita menghilangkan X atau misalkan kita ingin menghilangkan Y terlebih dahulu. Sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel karena tadi kita sudah menghilangkan salah satu variabelnya. Kalau pertama kita menghilangkan variabel X, maka yang tersisa adalah variabel Y. Kalau kita menghilangkan variabel Y, maka yang tersisa adalah variabel X. Bagaimana cara menghilangkannya? Oke, kita perhatikan kembali. Bapak akan memberikan sebuah contoh di sini. Misalkan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan metode eliminasi. Kita perhatikan persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah 2X plus 3Y sama dengan 1. Dan persamaan yang kedua adalah 3X plus Y sama dengan 5. Bagaimana sih cara mengeliminasi itu? Nah, cara mengeliminasi itu kita perhatikan di sini. Misalkan kita ingin mengeliminasi X. Jadi kita ingin mengeliminasi X. Nah, ketika kita ingin mengeliminasi X, maka yang kita perhatikan adalah koefisien dari X. Kalau kita perhatikan kembali dari sistem persamaan linear dua variabel ini, kalau kita perhatikan mengenai variabel X,
koefisien-koefisiennya itu adalah 2 dan 3. Jadi kalau kita perhatikan, silakan perhatikan mouse-nya Bapak di sini. Ini mouse-nya, ini variabel X yang pertama itu adalah 2, variabel X yang kedua yaitu koefisiennya adalah 3. Jadi yang kita perhatikan adalah koefisiennya ya. Koefisien variabel X dari persamaan 1 adalah 2, koefisien dari variabel X pada persamaan 2 adalah 3. Sehingga cara mengeliminasinya itu kita perhatikan koefisien tersebut. Bagaimana lebih detailnya? Kita perhatikan di sini. Saya percepat di sini. Nah, kalau kita perhatikan, kita kalikan persamaan yang pertama, berarti persamaan yang pertama yang ini, itu ya, dengan koefisien X pada persamaan kedua. Kita tahu koefisien dari variabel X pada persamaan kedua adalah 3. Sehingga persamaan 1 kita kali dengan 3. Begitupun untuk yang persamaan kedua. Untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan koefisien dari variabel X pada persamaan 1. Tadi pada persamaan 1 koefisien X-nya itu adalah 2. Sehingga persamaan yang kedua 3X plus Y sama dengan 5 itu kita kalikan dengan 2. Sehingga kita dapatkan nih 2X plus 3Y sama dengan 1 kita kalikan dengan 3. Kemudian 3X plus Y sama dengan 5 kita kalikan dengan 2. Oke, kita kalikan berarti 2X kali 3 hasilnya 6X. 3Y kali 3 hasilnya 9Y. Dan 1 dikali 3 hasilnya 3. Sehingga didapatkan persamaannya itu adalah 6X plus 9Y sama dengan 3. Untuk persamaan yang kedua, kita kalikan dengan 2. Berarti 3X kali 2 hasilnya 6X. Y kali 2 berarti hasilnya adalah 2Y. Dan 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Itu ya. Kita dapatkan ini. Karena kita ingin mengeliminasi X. Tadi kan di awal kita ingin mengeliminasi X. Berarti kita perhatikan koefisien-koefisien dari X. Hasil pengalian. Di mana hasil yang kita dapatkan di sini positif 6X pada persamaan 1. Dan positif 6X juga pada persamaan yang kedua. Karena sama-sama positif, baik itu koefisien X pada persamaan 1, kemudian koefisien X pada persamaan 2 sama-sama positif, sehingga operasi yang kita gunakan adalah pengurangan. Untuk mengeliminasi atau menghilangkan variabel X. Sehingga nanti 6X kan gitu ya. Berarti 6X dikurangi 6X, hilang, habis. 0 ya. 6X kurangi 6X itu 0, berarti kita anggap habis. Itu ya. Ini cara kita mengeliminasi X. Oke, kemudian yang kita lakukan berarti tinggal yang Y, berarti 9Y, berarti ini yang 9Y dikurangi 2Y. 9Y dikurangi 2Y itu hasilnya adalah 7Y. Ya. Sama dengan 3 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 7. Kemana X ya? Karena tadi hilangnya habis ya. Sehingga yang kita dapatkan adalah 7Y sama dengan negatif 7. Ini yang kita dapatkan. Kalau kita ingin cari nilai Y-nya berarti kita bagi. Negatif 7 dibagi 7. Berarti kan ya negatif 7 dibagi 7. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Dengan metode eliminasi ini kita dapatkan Y-nya itu sama dengan negatif 1. Sekarang bagaimana kita ingin mencari nilai Y kan gitu. Ingin mencari nilai X. Nah, cara kita ingin mencari nilai X berarti eliminasi apa? Berarti eliminasi Y. Kalau kita ingin mengeliminasi Y berarti koefisien mana yang harus kita perhatikan? Koefisien dari Y. Kalau kita perhatikan koefisien Y pada persamaan 1 itu adalah 3. Ya kan? Dan koefisien Y dari persamaan 2 adalah 1. Kan gitu, kalau 1 tidak usah ditulis kan ya. Jadi kita anggap ini sama dengan 1. Sehingga bagaimana cara mengeliminasinya? Oke, kita perhatikan di sini. Cara mengeliminasi Y berarti yang atas kita kali 1 karena tadi koefisien Y pada persamaan kedua itu 1.
Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3 karena tadi koefisien Y pada persamaan 1 adalah 3 gitu ya. Sehingga 2X plus Y plus 3Y sama dengan 1 itu dikali 1. Sedangkan 3X plus Y sama dengan 5 itu dikalikan dengan 3. Sehingga didapatkan yang pertama berarti 2X plus 3 sama dengan 1 karena dikalinya kali dengan 1. Sedangkan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3 sehingga didapatkan 9X tambah 3Y sama dengan 15. Karena kita ingin mengeliminasi Y, 3Y-nya positif nih, baik persamaan 1 ataupun persamaan yang kedua. Sehingga operasi yang kita gunakan adalah pengurangan untuk menghilangkan variabel Y. Karena nanti 3Y dikurangi 3Y hasilnya 0. Habis ya. Sehingga kita tinggal mengurangkan untuk yang X-nya dan juga untuk yang konstantanya. Kalau kita perhatikan berarti 2X dikurangi 9X itu hasilnya adalah negatif 7X. Kemudian 1 dikurangi 15 itu hasilnya adalah negatif 14. Kalau kita ingin mencari nilai X berarti menjadi negatif 14 dibagi negatif 7. Negatif 14 dibagi negatif 7. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 2. Dari proses eliminasi yang sudah kita lakukan, kita sudah mendapatkan nilai Y yang pertama tadi. Dan sekarang kita mendapatkan nilai X. Gitu ya. Ini yang kita hasilkan dari proses eliminasi. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya itu ditulis seperti ini. HP sama dengan kurung kurawal. Kenapa pakai kurung kurawal? Karena tadi definisi variabel itu adalah himpunan. Himpunan solusi dari suatu persamaan. Kalau tanda himpunan yaitu dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Sehingga kita dapatkan ditulis di sini 2, negatif 1. 2 itu untuk X, ya kan? Tadi kita sudah melakukan eliminasi dan negatif 1 itu untuk Y. Sehingga kita tuliskan himpunan penyelesaiannya itu adalah 2, negatif 1. Ini yang kita lakukan dengan metode eliminasi. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat kembali materi yang sudah pernah kalian dapatkan ketika SMP. Jadi ketika kalian mengingat kembali tentang materi mengeliminasi ini bukan hal yang sulit untuk proses pemahamannya. Oke. Kemudian catatan di sini harus diperhatikan oleh kalian. Jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel X gitu ya, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel Y seperti yang kita lakukan tadi. Kalau kita mengeliminasi nilai X, maka yang akan kita dapatkan adalah nilai Y. Begitupun sebaliknya. Jika kita mengeliminasi variabel Y, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel X. Gitu ya. Oke, silakan ini dicatat terkait dengan bagaimana cara kita melakukan proses eliminasi. Oke, mahasiswa semua. Nah, di sini ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Silahkan kalian catat di sini persamaan yang pertama ini 2X min Y sama dengan 2. Persamaan yang kedua ini 3X plus 5Y sama dengan 4. Dan 3X min Y sama dengan 10 dan seterusnya. Di sini ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan dengan metode eliminasi. Oke, silakan. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang metode eliminasi, selanjutnya kita akan belajar metode yang kedua, yaitu dengan metode substitusi. Nah, berbicara tentang metode substitusi ini, kalian pun sebetulnya sudah pernah belajar terkait dengan metode ini. Ya. Bagaimana cara aturan dari metode substitusi itu? Nah, dengan metode substitusi ini, maka di sini bisa kalian perhatikan salah satu persamaan kita sederhanakan. Jadi kita tahu bahwa kalau berbicara tentang sistem persamaan linear 2 variabel, itu pasti ada 2 persamaan. Ada persamaan yang pertama, ada persamaan yang kedua. Misalkan kita pilih persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama kita sederhanakan.
Jadi persamaan yang pertama itu kita sederhanakan. Kemudian setelah kita sederhanakan, bagaimana cara kita merubah, misalkan kita ingin cari nilai Y sama dengan atau jadi X sama dengan. Ketika Y sama dengan sudah kita dapatkan, nah Y sama dengan ini, yang sama dengannya kita substitusikan pada persamaan yang kedua. Untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan kembali bagaimana contoh dengan menggunakan metode substitusi. Oke, saya percepat. Tadi sudah saya jelaskan. Contoh yang serupa, misalkan soalnya itu yang pertama, 3X plus 4Y sama dengan 11. Yang kedua itu X plus 7Y sama dengan 15. Silakan kalian perhatikan, ini contohnya hampir serupa dengan yang pertama tadi, yaitu dengan menggunakan operasi penjumlahan, gitu ya, tidak menggunakan operasi pengurangan. Bagaimana cara mensubstitusi itu? Misal kita pilih dari persamaan yang kedua, misalkan. Persamaan 2 tadi kita punya X plus 7Y sama dengan 15. Sehingga apa yang harus kita lakukan dengan metode substitusi ini? Dengan metode substitusi ini, karena X-nya itu variabelnya sudah sama dengan 1, ini mudah untuk kita sederhanakan. Karena X-nya sudah sama dengan 1 untuk koefisiennya. Ingat, koefisien dari variabel X ini adalah 1, sehingga mudah untuk kita sederhanakan. Ketika kita sederhanakan, maka X-nya itu akan sama dengan 15 min 7Y. Dari mana ini dapatnya? Ini seperti yang kalian pelajari, yaitu dengan menggunakan hukum cancel, kan gitu. Kita ingin meng-cancel 7Y nih, iya kan? 7Y-nya positif nih. Untuk meng-cancelnya itu kita harus melakukan proses pengurangan. Jadi kurangi 7Y, ruas kiri, ruas kanan pun kurangi 7Y karena ada tanda sama dengan, kan gitu sebetulnya. Sehingga nanti yang ruas kirinya 7Y kurangi 7Y itu habis, kan gitu. Sedangkan yang ruas kanannya berarti jadi menjadi 15 dikurangi 7Y. Atau bahasa sederhananya yang sudah pernah kalian pelajari, untuk mencari nilai X berarti yang 7Y kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Yang kalian pelajari dulu konsep pindah ruas katanya. Plus 7Y ruas kiri pindah ke kanan menjadi negatif 7Y. Padahal sebetulnya itu menggunakan hukum cancel kanan atau cancel kiri. Oke, tapi silakan saja kalian lebih menguasai dengan cara yang mana. Sehingga kita dapatkan X-nya itu sama dengan 15 dikurangi 7Y. Nah, X sama dengan 15 kurangi 7Y ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi 15 min 7Y ini menggantikan variabel X. 15 min 7Y ini menggantikan variabel X pada persamaan yang pertama. Sehingga menjadi, nanti ke sini lihat, perhatikan. 3X plus 4Y sama dengan 11. Gitu ya. Kemudian X-nya kita ganti. X-nya kita ganti di sini dengan 15 min 7Y. Sehingga persamaannya menjadi 3 dikali 15 min 7Y plus 4Y sama dengan 11. Kalau kita sederhanakan kembali dengan menggunakan hukum distributif, maka kita dapatkan 3 kali 15 kan gitu jadi 45. 3 kali negatif 7Y maka kita dapatkan negatif 21Y. Plus 4Y sama dengan 11. Kemudian kita lakukan operasi aljabar. Kalian sudah belajar tentang operasi aljabar. Kita punya di sini negatif 21Y ditambah 4Y. Berarti kita dapatkan nanti di sini menjadi negatif. Oh, di sini sebelum dilakukan pengurangan kita kelompokkan terlebih dahulu. Jadi dikelompokkan terlebih dahulu untuk konstanta dengan konstanta, untuk variabel dengan variabel. Setelah kalian kalikan, jadi kita kelompokkan. Ya, di sini jadi negatif 21Y ditambah 4Y sama dengan 11 dikurangi 45. Dari mana ini negatif 45? Seperti yang kalian pelajari konsep pindah ruas itu ya.
Asalnya ruas kiri positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Gitu ya. Meskipun sebenarnya adalah hukum cancel kanan atau cancel kiri. Oke, sehingga kita dapatkan di sini ini, kita sederhanakan, negatif 21Y tambah 4Y, kemudian yang seruas kanannya 11 kurangi 45. Sehingga kita dapatkan di sini negatif 17Y sama dengan negatif 34. Negatif 17Y ini didapatkan dari negatif 21Y ditambah 4Y. Kita dapat negatif 17Y sama dengan 11 kurangi 45 itu hasilnya adalah negatif 34. Sehingga untuk mencari nilai Y, Y-nya itu Y sama dengan negatif 34 dibagi negatif 17. Sehingga kita dapatkan Y-nya itu sama dengan 2. Setelah kita mendapatkan nilai Y sama dengan 2, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi. Yaitu X sama dengan 15 min 7Y. Karena kita ingin mencari nilai X. Berarti nanti kita punya X-nya itu adalah 15 min 7Y. Berarti Y-nya itu saya ganti dengan 2. Sehingga menjadi X sama dengan 15 dikurangi 7 kali 2. Sehingga menjadi X sama dengan 15 dikurangi 14. Karena 7 kali 2 hasilnya 14. Sehingga kita dapat X-nya itu sama dengan 1. Jadi dengan metode substitusi ini kita dapatkan Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Untuk lebih bisa misalkan kita memilih baik-baiknya itu dengan eliminasi atau dengan substitusi untuk melihat suatu persamaan gitu ya. Ketika misalkan di salah satu persamaannya itu, misalkan variabel yang digunakan itu X dan Y. Kita perhatikan setiap koefisiennya. Misalkan di persamaan 1, koefisien X-nya itu 1. Berarti kita gunakan persamaan 1, kita sederhanakan menjadi X sama dengan. Misalkan kita dapat lagi di persamaan 2, kita dapatkan koefisien dari Y-nya itu sama dengan 1. Berarti kita sederhanakan saja persamaan yang kedua menjadi Y sama dengan. Ya, itu yang dinamakan dengan metode substitusi. Jadi cara mengidentifikasinya ketika kita menemukan dari persamaan tersebut ada salah satu koefisien dari variabelnya itu sama dengan 1, kita selesaikan dengan metode substitusi. Seperti yang kita tahu di sini untuk persamaan yang kedua kita perhatikan nih yang ini koefisiennya itu 1. Sehingga bisa kita lakukan dengan mudah menggunakan metode substitusi. Oke, silakan kalian perhatikan kembali terkait dengan cara kita menyelesaikan SPL-Devi dengan menggunakan metode substitusi. Oke, kemudian ini himpunan penyelesaiannya kita dapatkan berarti 1,21 untuk nilai X, 2 untuk nilai Y. Oke, nah di sini ada beberapa soal sebetulnya dengan penyelesaiannya juga bisa kalian perhatikan. Nah, di sini kita perhatikan nih, karena persamaan 2 itu yang koefisien satunya itu adalah Y gitu ya. Nih di persamaan 2 variabel Y itu koefisiennya 1. Sehingga kita sederhanakan saja nih yang persamaan 2 menjadi Y sama dengan. Sehingga didapatkan Y sama dengan 5 min 3X. Setelah kita dapat Y sama dengan 5 min 3X, kita substitusikan 5 min 3X ini ke persamaan yang pertama. Apa arti substitusikan? Berarti ganti nilai Y-nya itu dengan 5 min 3X. Sehingga langkah selanjutnya tinggal menggunakan penyederhanaan dalam operasi aljabar. Kalau kita pertama mensubstitusi Y sama dengan, berarti nanti kita akan mendapatkan X sama dengan. Jadi X dulu yang kita dapatkan. Kalau langkah pertamanya itu kita merubah persamaan itu menjadi Y sama dengan. Kan gitu. Kalau yang tadi yang pertama kita rubah menjadi X sama dengan, sehingga nilai yang pertama kali kita temukan adalah nilai Y-nya. Kan gitu sebetulnya. Oke, silakan kalian perhatikan terkait dengan contoh yang ini juga. Terkait dengan prosesnya tidak jauh berbeda dengan proses yang sebelumnya.
Oke, mahasiswa semua, siswa-siswa semua. Ini materi yang kita pelajari hari ini terkait dengan metode eliminasi dan substitusi. Kemudian ini juga silahkan kalian selesaikan soal yang ini, berarti tugas yang selanjutnya. Silakan ini kalian selesaikan dengan metode substitusi. Kalian catat di buku catatan kalian, ini sebagai tugas juga. Ya, mungkin nanti akan Bapak share juga terkait dengan Google Form-nya, yaitu tempat kalian mengumpulkan hasil kerja kalian untuk pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menentukan nilai X atau nilai Y, atau bisa juga kita katakan menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, atau dua metode ya. Yang pertama yaitu metode eliminasi dan yang kedua adalah metode substitusi. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan terkait dengan metode campuran dan mungkin akan berlanjut ke sistem persamaan linear tiga variabel. Biar kalian lebih mudah saja mengingat ketika perpindahan dari dua variabel ke tiga variabel. Jadi pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang metode campuran dilanjutkan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Silahkan kalian kerjakan terkait dengan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan. Nanti dikumpulkan via Google Form. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian dulu. Sekali lagi, kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, bisa langsung ditanyakan saja. Bisa langsung di kolom komentar juga. Jangan lupa di-subscribe juga untuk channel YouTube Bapaknya. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.